Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Citerap, Bogor, yaitu SMK Budinia. Salah satu SMK yang berada di wilayah Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor. Dan SMK ini yang telah melahirkan berbagai prestasi siswanya, baik nasional bahkan internasional. SMK Budinia memiliki 5 jurusan keahlian. 1. Teknik kendaraan ringan. 2. Teknik sepeda motor. 3. Teknik mesin. 4. Teknik komputer jaringan. Dan yang kelima, teknik audio video. SMK Budinia juga memiliki 17 cabang ekstrakurikuler yang semuanya menghasilkan prestasi-prestasi gemilang untuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bahkan negara kita, negara Indonesia. Lulusan SMK Budinia saat ini banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Dan hampir setiap tahun SMK Budinia selalu bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan dalam perekrutan karyawan. Sehingga banyak siswa SMK Budinia yang bekerja di perusahaan sebelum mereka lulus sudah kerja. SMK Budinia mengedepankan akhlak, kedisiplinan, dan keilmuan. Sehingga semua lulusannya, alumninya siap bersaing dalam segala bidang. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, silahkan daftarkan putra-putrinya di SMK Budinia. Juga anak-anak yang lulus SMP tahun ini, silahkan mendaftar di SMK Budinia untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, yang siap beramal ilmiah dan berilmu amaliyah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan masih bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Mudah-mudahan dengan aktivitas dan kesehatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu bekal kita untuk beribadah. Dan bekal ibadah itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kehariban baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang masalah iman, iman itu sifatnya abstrak, tidak kelihatan. Iman itu seperti setrum. Setrum baru kelihatan ada setrum, manakala setrum itu ada gema.
Ketika ada gema itu, maka orang tahu bahwa itu ada setrumnya. Dan setrum juga apabila orang tahu tentang cahaya, maka itu ada dikatakan setrum. Begitu juga iman. Orang dikatakan iman, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan karakteristik orang yang beriman. Perilakunya jauh api dari panggang, tidak sesuai apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Sebab iman itu perlu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, al-imanu tasdiqum biqalbi wa iqrarum bilisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati bahwa yakin adanya Allah, yakin adanya Rasul, yakin ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah, serta ada yakin adanya qada dan qadar. Kalau kita membenarkan di dalam hati, maka harus kita mengikrarkan dalam lisan, mengucapkan dengan lidahnya, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Pada waktu itu pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sedang taklim. Ada salah satu seorang Arab Badui datang. Ya Rasul, amantu billah, amantu billah, amantu billah. Rasul tidak langsung menjawab, tapi jawabannya dengan Allah Subhanahu wa taala menjawab. Qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan ya Rasul, dia itu belum beriman, nanti baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena orang tersebut belum masukkan iman di dalam hati ini. Jadi tasdiqum biqalbi wa iqram lisan. Lalu baru diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa seorang beriman itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ciri supaya kita tahu bahwa itu adalah orang yang beriman? Yang pertama, kita lihat di dalam salah satu ayat Al-Quran jelas, tegas dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ciri yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut sangat jelas dan lugas. Orang yang beriman itu ada punya ciri tersendiri yang telah dipaparkan oleh Al-Quran, yang telah dibabarkan oleh Al-Quran, yang telah dijabarkan oleh Al-Quran. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila orang beriman dibacakan ya dzukirallah, sebut saja nama Allah, wajilat qulubuhum, mereka hatinya bergetar. Lalu khauf, takut akan min iqabillah, takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian itulah ciri bahwa apabila ada orang mengatakan dibacakan ayat-ayat Allah, sebut nama Allah, lalu dia bergetar hatinya, itulah salah satu yang merasakan dirinya orang yang beriman. Bergetar dalam hati dia, tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, bahwa azab Allah itu sangat pedih sekali, maka disitulah getar, lalu mendakwahkan Islam. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua dalam ayat ini, setelah disebutkan ayat Allah, disebut nama Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah di muka bumi, baik ayatul qauliyah, ayatul kauniyah, ini semua bumi. Ayatul qauliyah ada dalam Al-Quran, Al-Karim dan hadis. Ayatul kauniyah adalah ada dalam alam semesta ini. Kita bisa lihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah di dalam dirimu itu
Kamu tidak pernah memperhatikan. Itulah sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dengan demikian itu makin zadat imana, makin keyakinannya makin tambah, keyakinannya makin mendalam. Itu kalau sebagai orang beriman. Yang dua. Nah, zadat imana. Jadi tambah imannya, tambah keyakinannya, semakin dekat kepada Allah, melaksanakan ibadah, dan dia tidak akan meninggalkan perintah Allah, dan dia selalu menjauhkan larangan-larangan Allah, dan dia selalu meninggalkan kemaksiatan. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyembah kepadamu ya Allah dan memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Ini kalau orang yang beriman diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbmu lah engkau berserah diri. Tawakal. Tawakal bukan berarti tidak ada ikhtiar. Lalu saya bagaimana Allah saja, saya menggantungkan kepada Allah saja, saya pasrah kepada Allah saja, tapi tidak pernah berikhtiar, tidak pernah usaha. Seorang pelajar, oh saya tawakal kepada Allah, tidak pernah belajar. Seorang karyawan, oh saya tawakal kepada Allah, tapi tidak pernah masuk. Jadi tawakal itu bukan berarti pasrah kepada Allah, tapi tanpa adanya usaha, pasrah kepada Allah tanpa adanya ikhtiar. Tawakal di sini adalah kita pasrah kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah. Seorang pelajar menyerahkan diri kepada Allah, tetapi belajar tetap, membaca buku tetap. Begitu pula seorang karyawan di pabrik, oh saya tawakal kepada Allah, sudah aja diam saja, yang penting nanti produksinya lancar. Bukan itu namanya tawagul kalau begitu. Jadi kalau orang tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia usaha bagaimana caranya ingin menjadikan sesuatu yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat, tetapi dia tetap berusaha maksimal. Maka dengan demikian itu disebut tawakal Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila telah bulat tekad kita, maka pasrahkan diri kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Kalau sudah berusaha, bukan berarti diam saja. Maka dalam pertemuan yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan umumnya kepada para pendengar, para pemirsa yang insya Allah akan jadikan orang yang selalu beriman, yang sebenar-benarnya iman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.